Kewajiban manusia di dunia. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Amanah hamba terhadap Tuhannya ialah berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dan amanah manusia terhadap dirinya yakni berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya baik untuk kepentingan akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. Tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah yang pada intinya ada dua macam, yaitu Abdullah, menyembah atau mengabdi kepada Allah, dan khalifah Allah. Yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 1. Tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah diwujudkan dengan bentuk pengabdian yang bersifat ibadah kepada Allah. Ibadah yang berarti penyerahan diri dari manusia atas segala perbuatannya sesuai dengan ridha Allah, yaitu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Tugas pengabdian atau ibadah kepada Allah itu bukan hanya sholat, puasa, haji, dan zakat atau ibadah dalam pengertian sempit tersebut, tetapi beribadah dalam pengertian luas, yakni meliputi seluruh aktivitas hidup yang menjamin tercapainya kebahagiaan hidup hakiki dan abadi dalam surga dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kedua, tugas manusia sebagai khalifatullah fil ard. Nah, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, manusia sebagai khalifah di muka bumi artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tugas ini sangat berat sehingga manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanah yang diembannya. Bersama masyarakat lainnya harus mampu menjadi wakil Allah di muka bumi ini, yakni dengan menciptakan perdamaian, keamanan, silaturahmi, dan lain sebagainya. Dan secara individu, khalifah diberikan sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri dan menjadi teladan bagi orang lain. Manusia adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, dan manusia ini dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, baik fisik maupun psikisnya, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin, yakni melalui proses pendidikan. Karena itulah, maka sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. 2. Kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikenal sebagai homo socius yang artinya makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya, karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Hal ini untuk menjaga kehidupan agar tetap harmonis, maka manusia perlu sekali untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dan bersosialisasi hingga
mereka dapat hidup di masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri, baik dalam konteks fisik maupun dalam sosial budaya. Karena pada dasarnya, suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi manusia lainnya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beragam benda yang dapat mencapai memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya harus didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai atau tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara pada kecemburuan sosial. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat, diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Manusia yang beriman. Pengertian manusia dan iman. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaannya yang lainnya dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Menurut WJS Wadarminta, iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati. Jadi, iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekadar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Manusia yang beriman. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif. Kalau kepercayaannya benar dan baik, pula perbuatannya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Husain bin Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa setiap orang mukmin adalah muslim dan setiap orang muslim adalah mukmin. Keimanan kepada Tuhan Allah itu merupakan hubungan yang semulia-mulianya antara manusia dengan penciptanya. Oleh karena itu, mendapatkan petunjuk sehingga menjadi orang yang beriman adalah kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh seseorang. Keimanan itu bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari bibir dan lidah saja, atau semacam keyakinan dalam hati saja. Tetapi keimanan yang sebenar-benarnya adalah merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri manusia yang beriman. Jadi ciri-ciri seorang dapat dikatakan sebagai manusia yang beriman. Pertama, punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dirinya tidak akan berani melanggar apapun yang telah ditetapkan menjadi suatu larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan selalu menentaati setiap perintahnya. Yang kedua, khusyuk saat melaksanakan sholat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Yang keempat, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang kelima, menunaikan zakat. Yang keenam, meneladani Rasul. Ketujuh, tawakal. Kedelapan, sabar. Yang kesembilan, punya akhlak yang baik. Dan yang kesepuluh, selalu bersyukur. Jadi seseorang yang sedang ditimpa masalah sepantasnya membuat dirinya selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Inilah merupakan ciri-ciri orang beriman yang kuat. Materi selanjutnya yaitu tentang manusia terdidik. Manusia terdidik adalah manusia yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan dan penerapannya secara formal, atau tidak hanya mengetahui teori dan prakteknya saja, melainkan ia harus mampu mengetahui bagaimana aturan yang berlaku di masyarakat atau pendidikan non-formal. Nah, dengan kata lain, manusia terdidik adalah manusia yang mengerti dan paham situasi kondisi dan hukum yang berlaku di negerinya. Seorang individu dapat dikatakan terdidik apabila ia mampu menempatkan dirinya dengan baik dengan lingkungan sekitar. Contohnya, dalam lingkungan bermasyarakat, orang yang terdidik pasti memiliki tempat atau posisi yang lebih tinggi dan lebih dihormati. Orang yang berpendidikan juga pasti memiliki sopan santun dan dapat bertutur kata dengan baik menyesuaikan dengan siapa ia berbicara. Karena pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan
tetapi juga membentuk kepribadian seseorang. Dan manusia yang terdidik itu mampu memberikan manfaat untuk orang lain serta melahirkan mental yang terdidik untuk generasi penerus bangsa. Tentang kehidupan di akhirat, langsung saja, tahapan kehidupan setelah kehidupan dunia. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkannya oleh manusia tidak akan berguna kecuali amal solehnya berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Kematian adalah penghancur kelezatan dan kemelepnya kehidupan dunia. Yang selanjutnya itu alam kubur atau alam barzah. Alam kubur adalah alam awal kehidupan yang hakiki dari seorang manusia. Mempelajari apa-apa yang terjadi di dalam kubur banyak memberikan faedah. Seseorang yang mengetahui bahwa di alam kubur ada nikmat kubur tentu akan berusaha sebisa mungkin selama ia masih hidup agar menjadi orang yang layak mendapatkan nikmat kubur kelak. Yang selanjutnya itu penipuan sangkakala. Sangkakala adalah trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil yang menunggu kapan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke hari kebangkitan. Hari kebangkitan pada itu pada tiupan yang pertama trompet sangkakala, manusia dibangkitkan dari alam kubur menuju Rabb mereka. Yang selanjutnya yaumul mahsyar, ada juga syafaat, yaumul hisab, pembagian catatan amal, yaumul mizan, telaga. Ada beberapa nama daripada hari kebangkitan itu sendiri. Yang pertama ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu diambil dari kata hasyar yang artinya pengumpulan seluruh makhluk hidup pada hari kiamat untuk dihisab dan diambil keputusannya. Lamanya di padang mahsyar adalah satu hari yang berbanding 50.000 tahun di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Adapun orang yang beriman merasakan lama pada hari itu seperti waktu antara zuhur dan asar saja. Nah, ketika pengumpulan manusia pada hari kiamat untuk dihisab ini, lalu muncullah yang namanya syafaat. Nah, syafaat ini khusus hanya untuk umat muslim dengan syarat tidak melakukan syirik besar yang menyebabkan kepada kekafiran. Adapun bagi orang musyrik, kafir, dan munafik, maka tidak ada syafaat bagi mereka. Syafaat ini diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Muslim dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya ada yaumul hisab. Nah, pada tahapan ini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan amal-amal yang mereka perbuat dan ucapan yang mereka lontarkan, serta segala yang terjadi dalam kehidupan dunia, baik berupa keimanan, keistiqomahan, atau kekafiran. Setiap manusia berlutut di atas lutut mereka sendiri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 28 yang bunyinya wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, yang artinya, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jathiyah ayat 28. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat yang terakhir tetapi yang pertama dihisab. Yang pertama kali dihisab dari hak-hak Allah pada seorang hamba adalah sholatnya. Sedang yang pertama kali diadili di antara manusia adalah urusan darah. Seluruh anggota badan juga akan menjadi saksi dalam hisab ini. Pada detik-detik terakhir hari perhitungan, setiap hamba akan diberi kitab amalnya yang mencangkup lembaran-lembaran yang lengkap tentang amalan yang telah ia kerjakan di dunia. Alkitab di sini merupakan lembaran-lembaran yang berisi catatan amal yang ditulis oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Manusia yang baik amalnya selama di dunia akan menerima catatan amal dari sebelah kanan. Sedangkan manusia yang jelek amalannya akan menerima catatan amal dari belakang dan sebelah kiri. Lalu selanjutnya ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah apa yang Allah letakkan. Ya, mizan itu adalah apa yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang bunyinya wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala hambatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Setelah tahapan mizan ini, bagi yang kafir dan mereka yang melakukan perbuatan syirik akan masuk neraka. Sedangkan umat muslim lainnya akan melalui tahapan selanjutnya, yaitu telaga. Nah, umat Nabi Muhammad SAW akan mendatangi air pada telaga tersebut. Nah, barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka ia tidak akan haus selamanya. Nah, setiap nabi mempunyai telaga masing-masing. Telaga Rasulullah SAW lebih besar, lebih agung, dan lebih luas dari yang lainnya. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga dan sesungguhnya mereka berlomba untuk mendapatkan lebih banyak pengikutnya di antara mereka. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad mengharapkan agar menjadikan pengikutnya yang lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah melewati telaga, umat muslim akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ujian keimanan seseorang. Perlu dicatat bahwa orang kafir dan orang yang berbuat syirik sudah masuk neraka setelah tahapan mizan, seperti dijelaskan di atas. Selama di dunia, orang munafik terlihat seperti orang beriman karena mereka menampakkan keislamannya. Pada fase inilah kepalsuan iman mereka akan diketahui, di antaranya cahaya mereka redup, mereka tidak mampu bersujud sebagaimana sujudnya yang mukmin. Nah, setelah itu umat muslim akan lolos sampai tahap ujian keimanan. Seseorang ini akan melalui sirat. Nah, sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan dari atas neraka jahanam untuk diseberangi orang-orang mukmin menuju jannah atau surga. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sirat ini, maka beliau berkata, tempat menggelincirkan di atasnya ini ada besi penyambar. Tempat menggelincirkan di atasnya ada besi penyambar dan pengait dan tumbuhan berduri yang besar. Ia mempunyai duri yang membahayakan seperti yang ada di Najd yang disebut pohon Sudaan. Hadis riwayat Muslim. Bagi umat muslim yang berhasil melalui sirat tersebut akan ke tahap selanjutnya, yaitu jembatan. Nah, jembatan di sini bukan sirat yang mana letaknya ini di atas neraka jahanam. Kalau sirat kan itu letaknya tadi di atas neraka jahanam. Tapi jembatan ini dibentangkan setelah orang mukmin berhasil melalui sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nah, lalu jika seorang mukmin berhasil melalui jembatan ini, maka barulah ia bisa
memasuki surga, tetapi jika tidak, ia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Nah, barulah surga dan neraka ini adalah sebuah akhir daripada kehidupan yang nyata. Ya. Karena pada hakikatnya, surga dan neraka adalah balasan atau ganjaran daripada perbuatan kita selama di dunia.